I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasulia Agustin dari kelas Regha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konflik Palestina dengan Israel terhadap gerakan perlawanan Hamas dan dampaknya bagi Indonesia. Konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah. Terjadinya peristiwa ini telah merenggut korban jiwa yang banyak, dan dari segi akibatnya ini sangat berpengaruh bagi kehidupan rakyat kedua belah pihak. Namun konflik ini sebenarnya terjadi disebabkan adanya perubahan tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan karena bangsa Yahudi ini mendirikan national home-nya di tanah Palestina. Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan, dan keyakinan bangsa Yahudi bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota bangsa Yahudi, serta harus mengembalikan hak dari bangsa Yahudi yang selama ini tertindas. Konflik antara Palestina dan Israel. Secara teologis, Zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam perjanjian lama, yang dinyatakan kawasan itu sebagai tanaman menjanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Baliknya, secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami, bangsa Palestina berada di negeri ini sejak zaman Umar bin Khattab. Sekitar 100 orang berpindah ke Palestina antara tahun 1920 sampai 1929 ketika 750 orang penduduk Palestina. Penduduk yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau kemungkinan Arab tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari kata selamanya. Penduduk yang diterapkan Israel pada tahun 1948 dengan jalan mengusir orang-orang Arab dari Palestina. Setiap desa atau kemungkinan Arab tidak menyerah kepada kekuatan Yahudi akan dihancurkan dan orang-orangnya diusir. Dengan cara ini 400 desa Palestina terhapus dari kata selama 1948 sampai 1949, dan hak-hak yang dimiliki orang Palestina dikuasai oleh Yahudi atas dasar hukum hak milik tak ditempati. Organisasi Zionis menggunakan tekanan dan kekuatan untuk mengusir orang Palestina dari tanahnya yang mereka tempati selama berabad-abad, sehingga sekarang orang Palestina hanya diberi kesempatan di jalur Gaza, dan sejak saat itulah muncul beberapa kali peperangan Yahudi dan Palestina. Perunding-rundingan dilakukan sampai muncul perlindungan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Namun Israel tidak menepati janji. Karena hal ini terjadi, rakyat Palestina melawan dengan melempar batu. Namun begitu seterusnya sampai hal ini terus terjadi. Para pejuang inti pada ini bergabung dalam Hamas atau Gerakan Perlawanan Islam yang bertekad merebut Palestina dengan berperang meskipun hanya dengan menggunakan batu. Masalah Yerusalem juga menjadi faktor di mana pemerintah Islam mengklaim bahwa Yerusalem adalah sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi, sedangkan Palestina menyatakan bahwa Yerusalem bagian timur adalah ibu kotanya. Palestina tetapi dianeksasi oleh Israel pada tahun 80. Jelas bahwa ada juga faktor politik dan perebutan wilayah di dalamnya. Resolusi 181. Palestina tentu menjadi pihak yang mengutuk serta menolak paling keras rencana aneksasi oleh Israel, dan hajat hidup Palestina menjadi pertarungan utama dalam rencana itu. Selanjutnya yaitu keterlibatan Hamas terhadap konflik Palestina dengan Israel.
Menurut Baharun, tahun 97, gerakan politik Hamas di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan intifada atau protes yang terpicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel. Para petinggi Al-Mujama' Al-Sam berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yasin. Hadir antara lain Abdulaziz Al-Rantisi, Ibrahim, dan kawan-kawan. Mereka merumuskan solusi dalam rangka merespon gerakan intifada yang semakin meluas. Hamas yang bercita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam Palestina yang merdeka berdaulat memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka pan-islamisme, yang artinya seluruh umat Islam di dunia harus terlibat dalam melawan kekuatan Zionisme. Hamas merupakan gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang wilayah pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuan, yaitu membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Gerakan ini semakin kuat dengan adanya dukungan dari rakyat Palestina yang cukup dominan sehingga mampu dijadikan modal oleh Hamas untuk memperkuat basis kekuatan pergerakannya. Selanjutnya ada dampak konflik Palestina dengan Israel terhadap Indonesia, yaitu adanya harga minyak mentah naik. Dampak buruk yang bisa terjadi akibat perang adalah kenaikan harga energi, salah satunya minyak. Jika konflik Palestina-Israel meluas ke wilayah sekitar atau bahkan melibatkan negara-negara besar, harga minyak dunia diprediksi akan naik tajam. Naiknya harga minyak dunia tentu saja akan berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok, termasuk pangan dan bahan baku industri. Sayangnya sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan banyak impor dari luar negeri, termasuk soal beras. Hal ini pastinya tidak akan menguntungkan bagi Indonesia apabila harga minyak dunia meroket tajam. Selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah melemah. Dilansirkan antara konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menjadi salah satu faktor menguatnya dolar. Konflik tersebut rupanya memicu sejumlah investor untuk beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar. Menguatkan mata uang asing tentunya akan melemahkan nilai rupiah. Akibatnya terjadi kenaikan harga barang impor yang bisa berimbas pada meroketnya harga berbagai jenis kebutuhan pokok dalam negeri. Selanjutnya, naiknya produk lokal. Saat ini warga Indonesia pendukung Palestina menyerukan aksi boikot terhadap Israel dan juga produk-produk yang mendukungnya. Jika boikot dilakukan secara bersamaan dan dalam skala besar, aksi kemungkinan bisa menurunkan nilai penjualan dari produk-produk tersebut. Apabila aksi boikot besaran ini dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan pro-Israel akan gulung tikar dan hengkang dari Indonesia. Namun, ada akibat yang lain mungkin akan terjadi, yaitu meningkatnya angka pengangguran karena pasti ada jumlah karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada upaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina. Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah ada selama puluhan tahun. Di antaranya perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta penundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini. Indonesia sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan telah lama dikenal karena dukungannya terhadap Palestina dan hak untuk memiliki negara mereka sendiri. Pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mencerminkan dukungan
yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.